Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri, Nanda Fredisia, Rahmi, dan Junior Ayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai peramalan jumlah penumpang kereta api di Jabodetabek menggunakan metode Radial Basis Function Neural Network atau RBFNN. Seperti yang kita tahu sendiri, peramalan atau forecasting itu merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan dengan memanfaatkan data historis dan data saat ini. Nah, salah satu metode peramalan yang umum digunakan itu adalah metode runtun waktu atau time series. Nah, salah satu metode time series atau metode peramalan yang terkemuka adalah ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average. Namun, ARIMA ini mempertimbangkan kestasionaritasan data. Nah, salah satu metode lain dalam peramalan time series yang tidak mempertimbangkan stasionaritas data, yaitu metode RBFNN, Radial Basis Function Neural Network, yaitu suatu jaringan pembelajaran yang umumnya digunakan untuk menyelesaikan masalah forecasting yang melibatkan komponen non-stasioner dan non-linear. Nah, di Jabodetabek ini sendiri, jumlah penumpang kereta api mengalami tren peningkatan dari tahun 2016 hingga 2019, namun mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020. Penurunan ini berpotensi berdampak pada pendapatan sehingga perlu dilakukan peramalan jumlah penumpang menggunakan metode RBFNN untuk perencanaan program selanjutnya dengan tujuan meningkatkan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, aduh, untuk bab 3, yaitu metodologi penelitian, sumber data yang digunakan adalah eh, data yang diperoleh dari BPS. Data tersebut merupakan data time series jumlah penumpang kereta api di Jabodetabek dari Januari tahun 2014 sampai Desember 2020 dengan data pengamatan sebanyak 84 pengamatan. Kemudian untuk langkah analisisnya, yang pertama yaitu eh, data dinormalisasi menjadi skala 0 sampai 1 dengan menggunakan persamaan rumus seperti berikut. Kemudian menentukan banyaknya lapisan input menggunakan plot PACF terhadap seluruh pengamatan dengan melihat lag yang signifikan. Plot PACF yang diperoleh dari software Minitab. Kemudian yang ketiga, data dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Pada penelitian kali ini menggunakan 80% data training dan 20% data testing. Kemudian menentukan banyaknya lapisan tersembunyi menggunakan metode trial and error dengan menggunakan 2-10 cluster. Menggunakan software SPSS. Kemudian menghitung nilai akurasi menggunakan persamaan Gaussian seperti yang ditunjukkan pada rumus berikut. Kemudian matriks Gaussian digunakan untuk menghitung nilai bobot dan bobot bias dengan persamaan rumus sebagai berikut. Kemudian menghitung nilai output jaringan dengan menggunakan persamaan rumus seperti berikut. Dan yang terakhir menentukan tingkat akurasi peramalan menggunakan MAP. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengaplikasiannya dari langkah analisis tadi, yaitu yang pertama kami melakukan normalisasi data dengan rumus sebagai berikut. Jadi di sini mencari terlebih dahulu nilai minimum dan maksimum dari variabel yang kami gunakan yaitu jumlah penumpang. Dan diperoleh nilai minimumnya itu 5.077 dan untuk maksimumnya itu 29.714. Kemudian langsung masuk ke rumusnya, yaitu jumlah penumpang dikurangi jumlah penumpang minimum dibagi dengan jumlah penumpang maksimum dikurangi jumlah penumpang minimum. Kemudian ini total data yang kami gunakan itu ada 80 data.
Kemudian dari data normalisasi ini, kami selanjutnya membuat plot PACF untuk memperoleh kami menggunakan Minitab dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu start, partial autocorrelation. Selanjutnya adalah penumpang, kemudian menampilkan PACF-nya. Di sini dapat terlihat bahwa yang signifikan hanya ada pada leg 1, sehingga hanya ada satu input yang akan digunakan untuk menyusun arsitektur dari RPFNN. Dan karena ada satu arsitektur, jadi di sini kita masukkan X-nya 1, yang mana X ini merupakan ZT-1. Jadi seperti ini. Ini selanjutnya kan software SPSS. Sebelumnya, apakah suara saya jelas ya teman-teman? Iya, jelas. Oke, maaf tadi sempat putus-putus. Baik, selanjutnya tadi kita masukkan ZT dan X ini ke SPSS. Kemudian kita klik Analyze, Neural Network, dan yang Radial Basis Function. Kemudian untuk variabel Z-nya masuk ke dependent variable dan X-nya masuk ke covariate. Kemudian untuk rescalingnya ini dinonkan saja, begitupun untuk yang covariate. Kemudian untuk partitionnya ini menggunakan, karena kami menggunakan persentase 80%, 20% untuk training testingnya, jadi ini 67 untuk training dan 17 data untuk testingnya. Kemudian untuk arsitekturnya ini diganti ordinary radial basis function karena menggunakan Gaussian. Dan ini karena kami mencoba dari 2 sampai 10 layer ya. Jadi ini kita mulai dari layer 2 hidden layer dulu. Kemudian untuk outputnya dicentang semua. Untuk save-nya ini juga dicentang, export dan option-nya tidak usah. Kemudian oke.
ya teman-teman. Nanti akan diulangi lagi dengan cara yang sama, begitupun untuk 3 hidden layer, 4 hidden layer, hingga 10 hidden layer. Gitu. Dan jika sudah mencoba hingga 10 hidden layer, nanti akan muncul RBF predicted value seperti ini. Nanti ini yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai MSE ya, untuk menentukan hidden layer mana yang punya MSE terkecil gitu, untuk digunakan menyusun arsitektur dari RBFNN-nya. Ini saya sudah copy di sini. Nah, tapi untuk menghitung MSE-nya ini, kami pisahkan antara training dan testing data. Jadi kita ambil 67 data teratas ya, data testingnya, untuk menghitung MSE dengan rumus sebagai berikut, yaitu YT min FT kuadrat, kemudian nanti di rata-rata untuk masing-masing hidden layer-nya. Ini tinggal di drag ke kanan saja dan ke bawah. Dan menghitung MSE-nya nanti pakai average dari masing-masing hidden layer, dan dari sini, dari data training ditemukan bahwa hidden layer dengan MSE terkecil itu adalah sejumlah 3 hidden layer, MSE-nya 0,0013. Kemudian kita cobakan di data testingnya dengan cara yang sama, menggunakan 17 data selanjutnya, tinggal di rumusnya sama. Ini, nah dari sini diperoleh bahwa yang paling kecil itu adalah yang 8 hidden layer. Jadi yang ini. Maka dari itu di sini MAP-nya dihitung berdasarkan jumlah hidden layer yang kita gunakan dari data yang hidden layer kita gunakan, yaitu 8 hidden layer. Dengan rumusnya itu absolut dari YT min FT per YT dikali 100%, dikali 100. Dan ini di average juga. Jadi untuk akurasi atau nilai MAP-nya itu yang diperoleh adalah 31,96%. Kemudian selanjutnya karena kita sudah
mengetahui bahwa arsitektur LBFN-nya nanti akan memiliki 8 hidden layer yang digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses ramalannya untuk meramalkan. Jadi, ini saya mengambil data 6 bulan terakhirnya ya. Jadi, dari periode 79 hingga periode 84 digunakan untuk meramalkan hingga periode 96, yaitu selama tahun 2021, Januari hingga Desember 2021. Nah, di sini nilai ZT-nya dari data sebelumnya, X-nya juga sama. Nah, sebelum itu kita menghitung nilai aktivasinya dulu dengan rumus yang sudah saya cantumkan di sini. Seperti ini. Jadi dari X-nya, eksponensial minus X dikurangi dengan nilai center, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 2 kali nilai standar deviasinya dikuadratkan, seperti itu. Itu berlaku sama dengan hingga hidden layer 8. Kayak untuk output parameter estimate ini, itu diperoleh dari ya ini hitung yang ini dulu menghitung ZT-nya menggunakan seperti model regresi begitu. Satu, beta 2 dan seterusnya. Atau di sini menggunakan namanya W ya, bukan beta kalau di MFN. Jadi dimasukkan saja ini beta 0-nya, terus beta 1 dikali dengan H1, beta 2 dikali H2, dan seterusnya. Hingga mendapat hasilnya ZT sekian untuk periode ke 85. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi sempat terputus. Jadi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, masuk ke rumus, kemudian diperoleh nilai dari masing-masing hidden layer-nya, nilai aktivasi dari masing-masing hidden layer yang kemudian akan digunakan untuk mendapat hasil ZT yang diramalkan untuk periode di tahun 2021. Ya, mungkin bisa diklik untuk yang ini, ZT di periode 85. Ya, jadi tadi dimasukkan dari nilai estimasi parameter yang diperoleh dari SPSS ya, dari parameter estimate di tabel sebelah kanan, kemudian langsung dikali-kalikan dengan H1-nya. Setelah itu untuk X-nya mengikuti saja sama seperti tadi menggunakan ZT-1. Kemudian bisa ke kolom FT. Nah, karena tadi itu data yang kita gunakan dinormalisasi untuk meramalkan jumlah dari penumpang di periode selanjutnya, itu harus didenormalisasi terlebih dahulu. Dengan rumusnya, yaitu bisa dengan ya, rumusnya yaitu ZT-nya terus dikali dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum dari si ZT dan ditambah dengan nilai minimumnya. Kemudian diperoleh untuk yang periode 85 sebanyak 14.280 penumpang dan itu bisa otomatis di-drag hingga muncul untuk jumlah-jumlah penumpang yang diramalkan di tahun 2021. Baik, sekian untuk pengaplikasian atau penghitungan dari studi kasus ini. Bisa balik ke Fahmi yang word-nya tadi. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus yang sudah dijelaskan, maka didapatkan kesimpulan yang pertama
Berdasarkan plot PACF, lag yang signifikan berada pada lag pertama yang menunjukkan bahwa jumlah neuron pada lapisan input yaitu sebanyak 1 neuron. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan metode trial and error dengan perhitungan fungsi Gaussian menghasilkan jumlah neuron pada lapisan tersembunyi sebanyak 8 dengan nilai MSE terkecil yaitu 0,0058 untuk data training dan 0,0137 untuk data testing. Kemudian proses pembentukan model RBFN pada data runtun waktu jumlah penumpang kereta api di Jabodetabek memiliki model terbaik dengan struktur jaringan yang terdiri dari 1 neuron pada lapisan input 8, neuron pada lapisan tersembunyi, dan 1 neuron pada output. Kemudian tingkat akurasi model peramalan RBFNN 181 dengan nilai MAPE yaitu sebesar 31,96. Kemudian hasil ramalan jumlah penumpang kereta api di Jabodetabek dengan model RBFN untuk bulan Januari 2021 sebesar 14.280 orang dan pada bulan-bulan berikutnya ditunjukkan pada tabel 3 di samping. Pada tabel di samping. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.